Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semuanya? Harapan kami semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Naz 41. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah Sunan Bonang. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video seperti ini. Biografi Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Magdum Ibrahim. Beliau adalah putra keempat dari Sunan Ampel. Nama ibunya adalah Nyi Ageng Manila. Nyi Ageng Manila ini adalah seorang putri dari Arya Teja, Bupati Tuban. Sunan Bonang diperkirakan lahir pada tahun 1465. Sedangkan silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat jalur ayahnya, yaitu Sunan Ampel sampai ke Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Magdum Ibrahim belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya, yaitu Sunan Ampel. Belajar agama di pesantren Sunan Ampel bersama Raden Paku, Raden Patah, dan Raden Kusen. Raden Magdum Ibrahim juga mengenyam pendidikan agama di Aceh. Beliau berguru kepada Syekh Maulana Ishaq sewaktu singgah pada saat akan melakukan perjalanan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Kecenderungan terhadap seni dan sastra membuatnya banyak belajar kesenian dan budaya Jawa, tentang kesusastraan Jawa, tembang-tembang jenis Macapat yang populer pada masa itu. Beliau belajar kepada ibunya, karena ibunya adalah seorang putri dari Bupati Tuban yang banyak memahami tentang sastra Jawa. Mengawali dakwahnya, Raden Magdum Ibrahim memasuki pedalaman Kediri, Jawa Timur. Beliau mendirikan langgar atau musola di tepi barat Sungai Berantas, Desa Singkal, Kabupaten Nganjuk. Gaya dakwah yang keras di awal dakwahnya seperti merusak arca yang dipuja penduduk, menimbulkan konflik, dan banyak tokoh yang memusuhi Sunan Bonang, terutama tokoh-tokoh ajaran Bhairawa Tantra, Ki Buto Lucoya, dan Nyai Plencing. Dakwah Sunan Bonang belum mencapai keberhasilan karena masyarakat Kediri masih belum menerima Islam hingga datang masanya, yaitu pada saat Sunan Prapen pada tahun 1551. Kegagalan dakwah Sunan Bonang di Kediri mengantarkannya pindah ke Demak atas panggilan Raja Demak yang bernama Raden Patah. Raden Patah ini mengangkatnya sebagai Imam Masjid Demak. Namun, tidak lama kemudian ia melepaskan jabatan sebagai imam, kemudian pindah ke Lasem dan mendirikan sebuah zawiyah, yaitu tempat khusus untuk beribadah dan digunakan juga oleh para pengamal tasawuf sebagai tempat halwat atau tempat menyendiri. Kemudian pada usia 30-an, Sunan Bonang dijadikan wali negara Tuban yang mengurusi berbagai hal yang menyangkut agama Islam. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu bela diri atau silat. Keluasan ilmunya dapat dilihat dari buku-buku sumber yang dijadikan rujukan dalam menulis naskah Primbon Bonang. Naskah ini berisi ajaran tasawuf yang bersumber dari kitab-kitab klasik karangan ulama-ulama sufi seperti Imam Ghazali, Abu Thalib Al-Makki, dan ulama-ulama lainnya. Kemampuan Sunan Bonang sebagai dalang pertunjukan wayang memberikannya kesempatan menyisipkan dakwah Islam melalui seni yang digemari penduduk pada zamannya. Ia mencoba menyempurnakan susunan musik gamelan dan menambahkan irama-irama lagu. Selain sebagai tokoh penyebar Islam, Sunan Bonang juga dikenal sebagai seorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat sulit air. Masyarakat mengenalnya tokoh yang punya banyak kelebihan. Sementara kesaktian yang ditunjukkan Sunan Bonang sebenarnya adalah karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Bonang hidup tidak menikah atau membujang hingga akhir hayatnya. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi. Dan beliau dimakamkan di Tuban, sebelah barat alun-alun kota Tuban. Peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Bonang punya peran penting dalam pengembangan syiar Islam. Di antaranya adalah mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Alat musik Bonang selalu digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang. Alat ini juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga jika ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
Kondisi masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang dimanfaatkan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat untuk memeluk agama Islam dengan memasukkan pesan-pesan dakwah Islam dalam pertunjukannya. Keahlian dan kemampuan Sunan Bonang memahami sastra Jawa dan tampil sebagai dalang turut berperan melakukan penyempurnaan dalam pertunjukan. Yang pertama adalah menyempurnakan susunan gamelan, menambahkan lagu-lagu, menambahkan ricikan seperti ricikan kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampongan. Menggubah tembang-tembang Jawa dan membuat berbagai jenis gending. Sunan Bonang juga sebagai penemu alat musik bonang. Yang kedua, memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa mengenal ritual Pancamakara dalam ajaran Tantrayana, yaitu sebuah upacara yang dilakukan dengan duduk mengelilingi makanan. Di tengah-tengah duduk seorang cakreswara atau imam sebagai pemimpinnya. Cakreswara membacakan mantra-mantra. Melihat tradisi yang dilakukan masyarakat itu, Sunan Bonang mengisi tradisi ini dengan upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Sebutan Anyakrawati atau pemimpin lingkaran cakra diberikan kepada Sunan Bonang karena ikut meneruskan tradisi dan mengubah isinya bernilai ajaran Islam. Yang ketiga, menyebarkan dakwah melalui karya sastra Suluk Wujil. Naskah Primbon adalah tulisan Sunan Bonang, memuat ajaran tasawuf yang mendalam. Tulisan ini merupakan hasil bacaannya yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Berisi ajaran Islam dan nasihat-nasihat para ulama yang merujuk tulisan ulama sebelumnya, seperti kitab Ilya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali, kitab Talkhis Al-Minhaj, karangan Imam Nawawi, dan kitab-kitab lainnya. Selain itu, Sunan Bonang juga menulis tentang pengetahuan tasawuf yang lebih mendalam, yaitu karyanya berjudul Suluk Wujil, yang ditulis dalam sastra Jawa berbentuk tembang. Karya ini masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Bonang patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkannya. Yang pertama adalah Sunan Bonang adalah seorang penyebar Islam yang gigih dan ulet. Kegagalan Sunan Bonang berdakwah di Kediri karena melakukan dakwah dengan pendekatan yang cenderung keras membuatnya dimusuhi oleh tokoh-tokoh ajaran Bhairawa Tantrana. Kondisi ini tidak membuat ia mundur mengembangkan dakwah Islam. Ia melakukan perubahan strategi dakwah melalui seni dan budaya yang digemari masyarakat. Sunan Bonang selalu mampu memanfaatkan peluang untuk mengajak seseorang menganut ajaran agama Islam. Seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Sunan Bonang memahami sastra Jawa. Ia menulis suluk berisi tembang yang berisi pesan-pesan ajaran Islam. Ia juga mengembangkan dakwah Islam lewat seni pertunjukan dan musik yang digemari masyarakat di zamannya. Kemampuan memainkan alat musik Bonang menarik perhatian masyarakat dan lambat laun mendekat untuk memeluk agama Islam. Toleran dalam berdakwah. Kegagalannya berdakwah di Kediri dengan pendekatan keras membuat Sunan Bonang merubah strategi dengan memahami tradisi yang sedang berlangsung di masyarakat. Lalu memasukkan nilai-nilai keislaman dan ritual keagamaan Tantrayana menjadi tradisi lingkaran kenduri atau selamatan yang diisi dengan pembacaan, zikir, dan doa. Demikian tadi video tentang sejarah Sunan Bonang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.